Pemerintah harus mencari jalan tengah untuk menghindari pembengkakan biaya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Pembangunan KCJB dilakukan oleh perusahaan holding hasil kerjasama Indonesia dengan Cina, yakni PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). Hal itu disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studies Celios Bima Yudhistira menanggapi pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, pemerintah perlu mendorong terjadinya sharing the pain atau berbagi beban dengan kreditur. Dalam hal ini adalah pihak China Development Bank, sehingga kreditur juga menanggung pembengkakan biaya. Kemudian menurut Bima, pemerintah juga harus lakukan renegosiasi atau terkait cicilan pokok dan bunga pinjaman dengan kreditur proyek KCJB. Kedua, dilakukan renegosiasi pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman kepada kreditur yang membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi dengan renegosiasi ini setidaknya beban cicilan pokok dan bunga pinjaman bisa berkurang atau ditangguhkan sementara waktu. Bima mengatakan hal tersebut perlu dipertimbangkan pemerintah, apalagi melihat situasi perekonomian dunia sedang terancam resesi. Menurutnya, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka pemerintah terancam mengalami kerugian yang sangat besar. Ketika pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proyek tersebut, maka pemerintah harus memikul beban besar akibat kontraksi biaya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini jadi buah si malakama. Kalau terus dilanjutkan dengan cost overrun, biaya akan terus membengkak. Pembengkakan biaya terjadi karena selisih kurs akibat beberapa bahan baku konstruksinya impor. Tidak hanya itu, kata Bima, pemerintah juga harus menanggung pembengkakan dari permasalahan biaya bunga pinjaman. Bila biaya konstruksinya meningkat, maka beban bunga pun bakalan semakin besar. Tentu ini akan merepotkan anggaran negara. Maka APBN harus terus melakukan suntikan dan kalau proyeknya selesai pun juga secara operasional negara akan terus melakukan subsidi besar. Sementara lanjut Bima, jika proyek KCJB ini dihentikan maka akan jadi proyek mangkrak. Anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah akan hangus. Pemerintah Jokowi jelas akan lebih memilih pilihan yang pertama. Proyek mangkrak bagi sebuah rezim bakal menjadi dosa sejarah. Seperti rezim SBY yang meninggalkan Hambalang sebagai proyek mangkrak. Maka selama bangunan itu masih ada akan terus diukit sebagai dosa rezim.